Bab 331 dipersulit. Sedangkan pada saat ini Dania juga sedang menatap Angel, tapi Angel merasa kalau pandangan Dania agak bercanda. Angel mengernyit. Sebenarnya dia jarang berhubungan dengan Dania sebelumnya. Dania juga sudah menikah. Katanya suami Dania memiliki latar belakang keluarga, kemampuan diri dan karirnya juga sangat bagus. Hanya saja Angel tidak menyangka kenapa Dania bisa bergaul dengan Kiara. "Kenapa, Angel? Di mana Bentley Malsenmu?" tanya Kiara dengan penuh arti. "Barangku tentu saja ada di rumahku," jawab Angel dengan datar. "Hah? Lucu sekali. Apa mobil itu sungguh milikmu?" tanya Kiara sambil tertawa dingin. "Apa maksudmu?" Mendengar ucapan Kiara, Angel seketika terdiam, lalu menatap Kiara dengan heran. "Apa maksudku? Aku saja ingin bertanya padamu apa maksudmu. Valentino adalah pecundang yang sok hebat. Apa kamu sungguh mengira seorang pecundang bisa berubah hebat?" Raut wajah Kiara tampak sinis dan memandang rendah Angel. Mendengar ucapan Kiara, Angel semakin heran. Apa maksud ucapan Kiara? Mobil Valentino adalah Bentley Malsen yang mobilnya diperpanjang dan harganya mencapai belasan miliar. Kiara yang melihat hal ini dengan mata kepalanya sendiri. Kenapa sekarang malah mengatakan Valentino adalah seorang pecundang? Apa pecundang bisa mengemudikan Bentley Malsen? "Kak Angel, Bentley Malsen itu bukan milikmu, kan?" tanya Dania sambil tersenyum datar kepada Angel. "Kalau bukan milikku, jadi apa itu milikmu?" tanya Angel balik sambil mengernyitkan dahinya. "Hah? Suami Dania kebetulan kenal dengan orang hebat, jadi dia memeriksa data pemilik Bentley Malsen itu. Coba kamu tebak apa yang kita dapatkan?" timpal Kiara. "Kenapa?" Saat ini Angel juga agak penasaran. Apa mobil itu bukan Valentino yang membelinya? Marga dari pemilik mobil itu adalah Harahap, bukan Wijaya. Kamu bilang mobil itu milik Valentino. Maka aku ingin bertanya padamu, sejak kapan Valentino ganti marga? "Hah?" Kiara tertawa terbahak-bahak sambil menatap Angel dengan sinis. Hari itu Valentino mengemudikan Bentley Malsen dan membuat Kiara terkaget-kaget. Saat itu Kiara juga tidak mencari masalah lagi. Namun, begitu diperiksa, mereka baru tahu kalau mobil itu bukan milik Valentino, melainkan milik orang lain. Meski informasi yang mereka periksa merupakan informasi rahasia, mereka masih bisa melihat marga pemilik mobil. Pemilik mobil itu bermarga Harahap dan bukan bermarga Wijaya. Sedangkan Valentino mengatakan kalau itu adalah mobilnya, bukankah itu sangat konyol? Begitu mendengar ucapan itu, Angel agak terkejut. Mobil itu bukan milik Valentino. Apa Valentino sedang membohonginya? Para pekerja yang pulang kerja juga semakin banyak. Mereka berbondong-bondong keluar dari gedung dan mengerumuni mereka begitu melihat hal ini terjadi. Siapa yang tidak tahu kalau sekarang perusahaan sedang ribut hingga terbagi menjadi dua pihak. Satu pihak adalah orang-orang yang berada di pihak Kiara. Di bawah bantuan Robert, para pekerja yang setia terhadap Bobby juga telah ditarik ke pihak Kiara. Sebab, kini jabatan CEO Bobby sedang ditarik sementara, jadi dia tidak bisa bekerja di perusahaan dan hanya bisa mengaturnya dari jarak jauh. Sedangkan beberapa orang lainnya adalah orang yang bersedia mengikuti Angel. Orang-orang itu berharap perusahaan bisa semakin berkembang dan mereka juga tahu dengan kemampuan Angel. Angel pasti mampu membuat grup Kusuma semakin berjaya. Kedua belah pihak terus saling melawan setiap harinya. Tidak ada pihak yang ingin mengalah hingga para karyawan bisa menonton pertunjukan setiap harinya. Sekarang, begitu melihat Kiara sedang mencari masalah dengan Angel, mereka bergegas mendekati kedua wanita itu. "Kenapa diam saja? Jangan-jangan tebakanku benar?" tanya Kiara sembari tersenyum dingin. "Ada apa, Kak Kiara?" tanya seorang pegawai dengan penasaran. "Hei, biasa, Bu Manajer kita. Bukannya beberapa hari yang lalu Bentley Malsen milik suaminya sangat menggemparkan perusahaan kita?" jelas Kiara dengan nada mengolok. "Iya, kita semua juga mengetahui hal itu. Bentley Malsen itu sungguh indah. Aku sengaja pergi memeriksanya. Bentley Malsen yang diperpanjang itu setidaknya mencapai 10 miliar. Mobil Valentino itu dibuat atas permintaan khusus. Kalau punya uang pun, sembarangan orang juga tidak bisa membelinya. Tipe Bentley Malsen milik Valentino sudah cukup dibandingkan dengan mobil termewah Rolls-Royce. Iya, suaminya Bu Manajer sepertinya sudah sukses. Baru beberapa waktu saja sudah bisa mengganti 2 mobil mewah dari sepeda elektrik, kan?
Para pegawai sedang membicarakan hal ini. Orang yang berkumpul juga semakin banyak. Begitu mengungkit nama Valentino, semuanya langsung terkesiap. Bagaimanapun, seorang pria miskin yang hanya bisa mengendarai sepeda elektrik, kini sudah bisa mengendarai Bentley Mulsanne. Bukankah perbedaan ini sangat besar? Sedangkan wajah Kiara diliputi dengan senyum mengejek. Begitu mendengar pujian dan kekaguman orang-orang terhadap Valentino, dia juga tidak menghentikan mereka. Lambat laun, orang-orang yang mengerumuni mereka pun semakin banyak. Ketika mereka sedang membicarakan Valentino, Kiara hanya tertawa dingin. Jadi, kalian merasa pecundang itu sudah sukses hanya karena dia mengendarai sebuah Bentley Mulsanne? Kalian sudah salah. Ucapan Kiara membuat orang-orang agak tertegun dan sulit mempercayainya. Bentley Mulsanne itu bukan milik Valentino, melainkan mobil yang dipinjam oleh Valentino untuk pura-pura hebat. Ucap Kiara lagi. Begitu mendengar ucapan Kiara, raut wajah semua pekerja langsung berubah. Apa hal itu benar terjadi? Bentley itu bukan milik Valentino. Wajah Angel agak memerah dan merasa canggung. Karena dia sendiri juga tidak yakin apakah Bentley Mulsanne itu memang dibeli Valentino atau bukan. Angel! Aku akan membiarkanmu yang mengatakannya sendiri. Apakah Bentley Mulsanne itu milik Valentino? Tanya Kiara dengan dingin sembari menatap Angel. Hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Angel mengernyitkan dahinya. Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat kontrak pembelian mobilnya? Tanya Kiara lagi. Kali ini, Angel tidak bisa berkata-kata. Jangankan dirinya, bahkan Valentino saja tidak pernah melihat kontrak tersebut. Mobil itu diurus oleh Hendrik, sementara Valentino hanya menerima mobil itu. Ketika yang lainnya melihat reaksi Angel yang seperti itu, mereka mulai membicarakannya lagi. Tampaknya, Valentino masih merupakan pria miskin yang sebenarnya tidak punya uang. Bahkan Bentley Mulsanne itu juga merupakan salah satu caranya untuk sok hebat di hadapan orang lain. Kiara, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Apa yang ingin kamu katakan dengan mengatakan hal-hal seperti itu? Angel sudah tidak senang. Dia menatap Kiara sambil mengernyitkan dahinya. Aku ingin kamu mengakui kalau keluargamu dan Valentino hanyalah pecundang terkenal di kota Neo. Bentley Mulsanne, kalian hanya sanggup naik sepeda elektrik. Olo Kiara lagi. Angel menatap Kiara sejenak. Dia sama sekali tidak berniat untuk menjelaskan apapun kepadanya. Bagaimanapun, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu dibuktikan kepada orang lain. Kiara juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kini suasana hatinya sedang sangat bagus. Kak Kiara, ayo kita pergi saja. Jangan membuang waktu dengan orang tidak penting. Dania mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Wah, Dania, itu iPhone keluaran terbaru, kan? Ucap Kiara dengan kagum. Para pekerja perusahaan yang ada di sekitar langsung memakukan pandangan mereka ke ponsel Dania dengan sorot mata kagum. Oh, ini hanya yang paling biasa. Harganya juga tidak lewat dari 20 juta. Suamiku yang membelikannya untukku. Aku bahkan tidak bisa menolaknya. Dania menggoyangkan ponselnya dengan cuek. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tapi wajahnya tampak sangat bangga. Bab 332, aku suka semua pemberian darinya. Lagi pula, di benak banyak orang, ponsel iPhone ini adalah lambang dari seorang tiran. Kalau sampai bisa menggunakan model terbaru, itu adalah tirannya di antara tiran. Suami yang bersedia mengeluarkan uang untuk istrinya adalah suami yang sejati. Tidak seperti suami lainnya. Kiara tertawa mengejek. Mendengar ini, Angel terdiam menundukkan kepala. Diam-diam memasukkan kembali ponsel butut yang berada di tangannya ke dalam saku. Angel sudah 3 tahun memakai ponsel itu. Bagian ponsel itu pun sudah banyak terkelupas. Kalau sampai dilihat oleh Kiara dan lainnya, maka pasti akan dihina-hina. Kak Kiara, jangan jadikan aku sebagai lelucon lagi. Bukankah kamu bilang sedang menunggu Tuan Valentino dari keluarga Wijaya datang menjemputmu? Kalau kamu tidak menunggunya, tidak tahu berapa banyak pria yang akan datang kemari bersedia membelikanmu ponsel iPhone? Ucap Dania yang bersama dengan Kiara sama-sama mengejek Angel. Juga tidak tahu kapan Valentino baru datang. Membicarakan soal Tuan Muda Valentino, Kiara pun menjadi lebih lega. Siapa Valentino itu? Orang itu adalah seseorang yang bisa memberikan mahar bernilai miliaran rupiah dengan satu lambaian tangan saja. Bahkan dengan maharnya Tuan Muda Valentino bisa membeli 1000 buah ponsel yang sedang berada di tangannya Dania saat ini
jadi dirinya sama sekali tidak merasa kagum terhadap Dania. Ayo pergi. Suamiku sedang menunggu kita untuk pergi makan di restoran Mutiara Emas. Dania yang tertawa dengan sombongnya, juga sambil membawa Kiara pergi bersama. Titit. Saat ini, sebuah sedan Tucson dengan nilai 200 juga sedang menuju pintu perusahaan. Kaca mobil diturunkan. Valentino berjalan turun sambil memegang sebuah kotak kecil di tangannya dan menatap Angel dengan tersenyum. Angel, aku datang menjemputmu, ucap Valentino sambil tersenyum. Sedangkan Kiara dan Dania yang melihat Valentino sudah muncul langsung menghentikan langkahnya. Ah, apa yang aku bilang tidak salah. Lihatlah, Bentley Malson sudah tidak ada lagi, kan? Terdengar tawa hina Kiara yang keluar setelah melihat jelas mobilnya Valentino. Karyawan perusahaan lain pun terlukis sedikit ekspresi menertawakan di wajah mereka saat ini. Sepertinya, Kiara tidak beromong kosong kalau mobil Bentley Malson yang sebelumnya dikendarai oleh Valentino adalah mobil pinjaman. Kalau tidak, kenapa malah mengendarai mobil butut, tidak mengendarai mobil yang bagus? Valentino, ayo kita cepat pergi. Angel yang mengelus-elus ponsel di sakunya sambil menunduk dan ingin cepat pergi. Ah, tunggu dulu adik Angel. Aku masih ingin menanyakan sesuatu pada Valentino. Jangan buru-buru pergi dulu, ucap Kiara untuk menghentikan Angel pergi. Sedangkan saat ini, Valentino mengerutkan alisnya. Dia yang telah hidup bersama dengan Angel selama 3 tahun lamanya, sangatlah jelas mengetahui isi hatinya Angel meskipun Angel sendiri tidak mengatakan sedikit pun padanya. Angel yang saat ini jelas sudah menerima penghinaan, ditambah dengan ekspresi orang-orang itu. Apa mungkin Valentino masih tidak mengerti? Kiara ini telah diberikan pelajaran berkali-kali masih saja berani menghina Angel. Saat ini, pandangan Valentino menjadi dingin. Apa maksudmu itu? Apa kamu benar-benar ingin aku keluarkan dari klub Kusuma, barulah kamu bisa berhenti? Valentino memandang Kiara dengan dingin. Kiara menjadi tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa kamu bilang? Ingin mengeluarkanku dari klub Kusuma? Kamu pikir kamu itu CEO? Kalau kamu memang punya kemampuan itu, coba ganti ponsel Angel yang sudah digunakan selama 3 tahun dengan baru. Hah? Kiara berkata sambil tertawa dengan nada menghina. Valentino melirik Kiara sekilas, kebetulan, hari ini dia benar-benar ingin memberikan Angel ponsel. Namun, sebelum Valentino berkata, Angel langsung berkata, Kiara, tidak peduli Valentino memberikanku atau tidak memberikanku barang, itu semua tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyukai semua pemberian darinya. Barang yang belum dia berikan padaku, aku bisa menunggunya, menunggu saat-saat dia memberikannya padaku. Jadi tidak perlu kamu cemaskan. Angel berkata sambil menatap Kiara dengan tatapan tegas, membuat Kiara tersentak. Saat mendengar ucapan dari Angel, seketika hati Valentino berdegup di dalam hati. Angel, waktunya sudah akan tiba, akan segera tiba. Semua barang di dunia ini, aku akan mempersembahkannya di hadapanmu. Banyak orang mengatakan bahwa kehidupan sepasang suami istri yang miskin tidak akan berjalan dengan lancar saja, jadi jangan banyak bermimpi dan nikmati hidupmu itu, ucap Kiara dengan perkataan yang sangat menghina. Angel, kebetulan hari ini aku membawakan suatu hadiah untukmu, ucap Valentino sambil melangkah maju dan mempersembahkan kotak di tangannya Valentino ke hadapannya Angel. Angel tercengang dan tanpa sadar menyambut kotak itu. Sedangkan Kiara dan lainnya pun melihat ke arah kotak itu dengan rasa penuh penasaran. Ini, ponsel. Mata Angel menjadi berbinar seketika. Dengan sekilas saja langsung mengetahui bahwa ini adalah Huawei P30 Pro yang akhir-akhir ini sedang populer. Harganya memang tidak bisa dibandingkan dengan iPhone 11 milik Dania. Tapi masih dengan perkataan sebelumnya, Angel menyukai semua pemberian dari Valentino. Wah, benaran beli ponsel. Namun, itu Huawei, kan? Produk dalam negeri ya? Hah? Setelah Kiara melihat jelas, langsung tertawa mengejek. Dania kembali merasa bangga, iPhone 11 di tangannya kembali dibangga-banggakannya. Sedangkan yang lainnya tidak ikut bicara. Ponsel yang diberikan oleh Valentino ini memang lumayan bagus, seri tertinggi saja mau 12 juta lebih. Namun di depan iPhone 11 terbaru, ponsel dalam negeri seharga lebih dari 12 juta bukanlah apa-apanya. Namun, Angel sama sekali tidak peduli bagaimana pandangan orang, lalu menatap Valentino dengan serius dan berkata, Suam, Valentino, terima kasih ya. Setelah selesai bicara, Angel hendak naik mobil sambil memegang ponsel.
Tidak masalah, kamu coba buka dulu saja, kata Valentino sambil tersenyum. Tidak salah lagi, Valentino ingin Angel membukanya di depan hadapan semua orang, membuat Kiara tahu apa itu produk dalam negeri. Tidak usahlah, buka di rumah saja. Angel malahan tidak bermaksud untuk membangga-banggakan pada orang lain. Juga mengetahui bahwa ponsel ini tidak apa-apanya dibanding dengan iPhone ke-11. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa berdaya. Dia hanya ingin Angel merasa bahagia saja, jadi saat hendak bersiap menaiki mobil. Tunggu. Saat ini, Kiara melihat dengan lebih detail dan mengetahui sesuatu, jadi segera berjalan kemari. Ada apa? Angel mengerutkan alisnya melihat Kiara. Ponselmu ini, ponsel bekas, ya? Atau, kotak ini diambil Valentino dari kotak sampah? Kiara menunjuk ke kotak ponsel di tangannya Angel. Apa maksudmu? Tanya Angel dengan nada dingin. Hah? Jika ini memang baru, kenapa ini sudah pernah dibuka? Di mana plastik segel kotak luarnya? Kiara menunjuk kotak itu lagi. Angel tanpa sadar melihat kotak di tangannya dan menyadari bahwa memang pernah dibuka. Umumnya bagian kotak luar seharusnya ada satu lapis plastik segel, dan ini sepertinya telah dirobek oleh orang. Angel pun menjadi terdiam, karena dia tahu bahwa itu bukan sebuah kotak kosong. Karena terasa lebih berat, pasti di dalamnya ada ponsel. Namun, ponsel bekas atau bukan, Angel tidak tahu jelas. Aku sangat curiga sekarang. Apakah kamu sengaja menyuruh Valentino datang ke pintu perusahaan untuk memberimu ponsel? Namun, ingin mengejutkanku hanya dengan sebuah ponsel bekas Huawei saja. Jangankan bekas punya, bahkan jika itu baru sekalipun juga bukanlah apa-apanya. Kalau memberimu iPhone 11 September milik Diana, mungkin aku akan merasa iri. Kiara tersenyum dingin. Bab 333, kenapa perlu dijelaskan? Apa kamu benar-benar mengira bahwa produk dalam negeri tidak lebih baik dibanding iPhone 11 yang kamu bangga-banggakan itu? Ucap Valentino dengan nada datar. Tentu saja. Mau semahal apapun ponsel dalam negeri tetap saja tidak bisa menyaingi iPhone. Jawab Kiara sambil menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu. Valentino tidak memedulikan Kiara lagi, menoleh ke Angel dan berkata, Angel, bukalah. Angel tercengang sejenak, kemudian menganggukkan kepalanya dan memegang kotak itu dengan hati-hati. Satu tangannya lagi membuka kotak dengan perlahan-lahan. Kiara, Dania, dan para karyawan grup Kusuma melihat ke arah Angel sambil menjulurkan leher. Mereka semua pun ingin tahu, Valentino yang meminjam mobil untuk berpura-pura sok kaya itu apakah akan memberikan Angel sebuah ponsel bekas untuk memamerkan pada orang lain atau tidak. Surs! Kotak ponsel itu telah selesai dibuka, di dalamnya terdapat sebuah ponsel yang misterius. Hah? Ternyata benar, ini ternyata sama sekali bukan Huawei P30 Pro. Tidak tahu ponsel apa di dalamnya itu. Kiara yang hanya melihat sekilas saja, langsung tertawa terbahak-bahak. Bagian depan ponsel Huawei P30 Pro memang tidak seperti ini, dan ukurannya juga berbeda. Ternyata seperti yang dipikirkan, Valentino mengambil kotak ponsel kosong yang harganya lebih dari 12 juta, lalu meletakkan ponsel butut di dalamnya. Lalu, saat Dania dan lainnya mendengar itu, juga ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka, ternyata Valentino tidak bisa membeli ponsel P30 yang bekas punya, dan berniat untuk memalsukan merek ponsel itu. Namun, Angel sama sekali tidak memedulikan Kiara, karena saat pertama kali melihatnya, Angel langsung menyukai ponsel itu. Ditambah lagi, itu adalah pemberian dari Valentino, jadi Angel sangat-sangat menyukainya. Angel perlahan-lahan mengeluarkan ponsel itu, lalu meletakkan di tangannya dan melihatnya lebih dekat. Ah, Valentino! Berapa harga ponsel ini? 600.000 rupiah? 1 juta? Kiara yang tanpa melihat ponsel itu, langsung menertawakan Valentino. Namun, Kiara tidak menyadari bahwa saat Angel mengeluarkan ponsel itu, seketika membuat semua orang yang melihat tampilan ponsel itu mengedip-ngedipkan mata sambil membuka mulut. Di antaranya, Danialah yang paling merasa terkejut, ekspresi wajahnya sungguh sulit mempercayainya. Kiara tidak menyadari semua hal itu, dan masih tetap tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Valentino yang telah memalsukan mereka itu akan membuat dirinya tertawa bahagia selama 1 tahun. Jika kamu tidak tahu apa-apa, maka jangan berlagak sok pintar di sini, ucap Valentino dengan nada datar. Aku tidak tahu apa-apa. Coba kamu katakan padaku, ini ponsel butut macam apa?
Kiara mendengus dingin. Huawei Mate 30 RS, edisi terbatas Porsche. Tanpa menunggu Valentino menjawab, Dania menjawab secara tidak sadar. Sedangkan para karyawan yang pada awalnya agak ragu, tetapi saat mereka mendengar Dania mengatakan ini, mereka langsung menjadi tidak ragu-ragu lagi. Ponsel yang diberikan Valentino kepada Angel adalah ponsel yang paling mahal dari Huawei, dan edisi terbatas yang dibuat secara khusus oleh Porsche. Apa? Mendengar hal itu, Kiara tercengang, dan segera menatap ke ponsel yang berada di tangannya Angel. Edisi terbatas Huawei Porsche sangatlah terkenal, bagaimana mungkin Kiara tidak tahu. Tidak peduli dia mengatakan bahwa dia memandang rendah merek dalam negeri, tetapi secara pribadi, Kiara sendiri pun sering melihat gambar ponsel ini melalui internet. Lagi pula, ponsel ini mewakili kemewahan, martabat, dan kehormatan, siapapun yang menggunakannya akan terlihat terhormat. Edisi terbatas Huawei Porsche pasti lebih berharga daripada iPhone 11, kata seorang karyawan dengan tegas. Lebih dari itu, ponsel ini dibuat khusus oleh Porsche dan merupakan edisi terbatas. Jika kamu punya uang, kamu pun belum tentu bisa membelinya. Benar, iPhone memang mahal, tapi masih bisa dibeli. Sedangkan edisi terbatas dari Huawei Porsche ini, kamu belum tentu bisa membelinya walaupun kamu punya uang. Tiba-tiba, semua orang memandang dengan tatapan terkejut, lalu membocorkan tampilan yang mengejutkan dengan perasaan iri. Bahkan, saat ini Dania pun hanya melongok dan diam-diam memasukkan iPhone 11-nya ke dalam saku. Sebelumnya, Dania juga menginginkan edisi terbatas Huawei Porsche itu, tapi setelah suaminya mencari banyak koneksinya masih tidak bisa mendapatkannya. Sampai-sampai Dania berpikir bahwa di satu kota Neo ini tidak lebih dari 10 buah. Lagi pula itu adalah edisi yang terbatas. Tidak menyangka, ternyata Valentino bisa mendapatkan ponsel seperti itu, sungguh membuat orang tidak tahu harus mengucapkan apa. Angel pun merasa sangat bahagia, dan muncul senyuman yang sangat ceria di wajahnya. Apa produk dalam negeri buruk? Tanya Valentino dengan menatap Kiara sambil tersenyum dengan maksud memainkannya. Kiara menggertakkan giginya, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia ingin mengeluarkan ponselnya sendiri dan membanding-bandingkan dengan ponselnya Angel. Namun, ponsel Dania yang iPhone saja masih kalah, apalagi ponselnya yang hanya iPhone 10. Bagaimana mungkin bisa ponsel yang dibuat secara khusus oleh Porsche itu? Sebelumnya, semua orang itu mengira bahwa Valentino adalah Valentino yang miskin sama seperti dulu. Sekarang tidak menyangka bahwa Valentino bisa mendapatkan ponsel seperti itu. Apa dia benar-benar orang miskin yang tidak berguna? Harus tahu bahwa ponsel ini bukan asal orang yang punya uang bisa mendapatkannya. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang besar. Angel, ayo kita pergi. Valentino menoleh ke arah Angel. Baik. Angel mengangguk seperti anak ayam dan mengikuti langkah kaki Valentino. Valentino, bahkan jika kamu mampu membeli ponsel itu, Bentley Malsen juga bukan milikmu. Tetapi kamu hanya meminjamnya untuk berlagak sok hebat saja. Itu faktanya. Kiara berteriak keras. Mendengar itu, Valentino menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Kiara, dan berkata, "Jadi, kamu ingin bilang apa? Jika kamu memang hebat, ambil kontrak pembelian mobil itu." Kiara memelototi Valentino. Aku Valentino, untuk apa memberikan penjelasan pada mereka setiap hal yang kulakukan? Satu lagi, kamu ingin aku membuktikannya padamu. Kamu pikir kamu siapa? Setelah selesai bicara, Valentino menarik telapak tangannya Angel, lalu berbalik dan naik ke mobil. Saat ini, Angel yang sedang digandeng oleh Valentino, merasakan aura gentlemannya Valentino, perasaannya pun bergejolak hebat. Ingatlah, aku punya pendirian. Aku Valentino, tidak akan membiarkan siapapun menghina atau mempermainkan istriku. Jika sampai terulang lagi, aku pasti akan mengusir kamu keluar dari grup Kusuma. Setelah selesai bicara, Valentino pergi tanpa menoleh ke belakang. Kiara yang membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu ingin berkata apa, dan hanya bisa mendengus dingin untuk menutupi rasa malunya. Semua orang yang melihat adegan itu, tidak ada lagi yang berani menghina mereka. Semua orang melihat Valentino dan Angel pergi sambil memberi hormat. Saat ini, temperamen dingin Angel hilang, dan dia benar-benar berubah menjadi gadis kecil yang bahagia, sebahagia seolah-olah akhirnya telah mendapatkan boneka impiannya. Merasa bahagia sampai tidak tahu arah berjalan lagi.
Saat Valentino membuka pintu sopir, Angel berjalan menuju kursi belakang mobil dan telah mengulurkan tangannya untuk menarik pintu. Angel, kamu tidak duduk di depan? Valentino sedikit terkejut. Ah, bukankah ini kursi Dep? Awalnya Angel ingin berkata, bukankah ini kursi depan? Namun, sebelum selesai bicara, tiba-tiba langsung berhenti. Karena saat dia membuka pintu mobil, belasan kotak ponsel jatuh ke tanah. Tidak hanya belasan, tetapi di jok belakang mobil, setidaknya ada ratusan kotak ponsel yang semuanya adalah Huawei P30 Pro keluaran terbaru.